selanjutnya yang akan disampaikan nanti. Oke, sepertinya ini sudah waktunya, sudah menunjukkan pukul 13.30 ya, setengah 2 siang. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk memulai saja, boleh? Boleh, Bu. Oke, masih terdengar jelas ya suara Boleh. saya ya? Boleh, merdu sekali. Baik, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin memulai untuk pertemuan kali ini ya. Semoga suara saya masih terdengar dengan jelas ya. Selamat siang Bapak dan Ibu yang berbahagia dimanapun berada, karena mungkin ini ada yang sedang DL nyambi-nyambi Zoom ini ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam rapat persiapan PMO untuk bulan September 2023. Yang terhormat Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nugrahaini Triastuti, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta rapat persiapan PMO yang berbahagia dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita diperkenankan untuk mengikuti kegiatan rapat persiapan PMO bulan September 2023. Dan marilah bersama-sama kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara pertama, marilah kita ikuti bersama-sama sambutan Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus membuka rapat persiapan PMO untuk bulan September 2023 kepada Ibu Nugrahaini Triastuti. Kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ning. Tumben ini ketemunya sama Bu Ning ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati teman-teman kami bekerja seluruh wali wilayah di 35 kabupaten kota dan provinsi. Teman-teman kami bekerja BPGP Provinsi Jawa Tengah, baik Pak Kepala, kemudian seluruh jajaran di BPGP Provinsi Jawa Tengah yang tergabung di rapat PMO bulan September ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini, Ibu dan Bapak, kita bisa bertemu melalui layar kaca ini dalam rangka kegiatan persiapan PMO untuk bulan September. Dan seperti biasanya, untuk kegiatan persiapan PMO itu kita jadwalkan di tanggal terakhir bulan yang bersangkutan untuk PMO bulan depan, begitu ya. Sehingga nanti ketika mengisi jadwal PMO kita bisa diupayakan di tanggal 1 September, karena kalau di situ bunyinya tanggal 31 Agustus itu tidak terbaca oleh sistem. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya jadwal kita untuk PMO antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan lalu kita telah membahas fokus kepada program sekolah penggerak. Kita sudah sama-sama melihat hasil rapor pendidikan program sekolah penggerak kita. Kemudian upayakan untuk PMO bulan ini, Bapak Ibu, nyambung dengan apa yang kita bahas di bulan lalu. Bahwasanya pada minggu lalu kita akan bersama-sama baik BPGP maupun BBPMP Provinsi Jawa Tengah membantu sekolah penggerak kita menaikkan capaian rapor pendidikannya. Nah, nanti program kerja yang akan kita lakukan secara bersama-sama itu apa, begitu ya, dan kapan waktunya. Mengingat saat ini kebetulan di BBPMP Provinsi Jawa Tengah telah
sedang menyelenggarakan revisi POK sehingga memungkinkan untuk kita membuat atau menyelipkan begitu ya program kerja bersama yang bisa kita ampu secara bersama-sama mengintervensi sekolah penggerak yang dulu sudah kita rancang nanti hasilnya itu seperti apa. Saya sepertinya belum mendengar kemarin ketemu Bu Alif juga lupa menanyakan gitu ya. Yang kami tanyakan apa yang bisa kita intervensikan, kita kerjasamakan antara BPGP dan BPPMP Jawa Tengah. Kita punya sasaran di 265 satuan pendidikan angkatan pertama PSP dan 1267 angkatan kedua untuk PSP. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya seiring dengan dinamika yang terjadi di kebijakan kementerian kita, nantinya terkait dengan program sekolah penggerak ini menjadi program yang tidak terlalu diistimewakan begitu harapannya supaya tidak terjadi stratanisasi di tingkat satuan pendidikan bahwasanya seluruh sekolah memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan tanpa diskriminatif sehingga label-label sekolah penggerak atau sekolah-sekolah yang lain itu mohon untuk bisa diminimalisir, tidak terlalu diungkap begitu ya, agar nantinya karena kita berharap bahwasanya semua sekolah adalah sekolah penggerak sehingga semua sekolah memiliki kedudukan yang sama. Begitu pula terkait dengan pengimbasan Ibu dan Bapak, bahwasanya terkait dengan pengimbasan ini satuan pendidikan di program sekolah penggerak memiliki kewajiban untuk mengimbaskan praktik baiknya ke sekolah lain. Kita fasilitasi kemarin dengan cara pengimbasannya lewat platform Merdeka Mengajar, sehingga penyebarannya menjadi lebih luas, dinikmati oleh banyak orang, dimanfaatkan oleh banyak guru secara nasional. Oleh karenanya, pengimbasan ini tidak hanya di guru-guru di sekolah penggerak saja, tetapi juga guru-guru kita di sekolah IKM, implementasi kurikulum merdeka, karena di IKM itu ada 3 jalur, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kemungkinan besar sekolah-sekolah yang masuk di dalam kategori mandiri berbagi ini sudah siap untuk membagikan praktik baiknya. Sehingga difasilitasi pula oleh kita semuanya melalui platform Merdeka Mengajar. Sehingga Bapak Ibu, pengimbasan praktik baik itu oleh sekolah penggerak maupun oleh sekolah IKM. Itu sangat diharapkan agar nantinya platform Merdeka Mengajar kita menjadi lebih kaya dengan praktek-praktek baik yang telah dibuat oleh sekolah-sekolah, baik itu sekolah penggerak maupun sekolah IKM. Hal ini perlu Bapak Ibu sampaikan terus-menerus pada saat PMO tentunya agar tidak terjadi stratanisasi di sana, ada pembeda antara sekolah penggerak dan sekolah IKM. Selanjutnya, selain pengimbasan, Ibu dan Bapak, narasumber praktik baik pun juga memungkinkan sekali bahwasanya guru-guru kita yang ada di sekolah IKM mandiri, baik itu mandiri belajar, mandiri berubah maupun mandiri berbagi, untuk menjadi narasumber praktik baik. Sehingga ketika Bapak dan Ibu memiliki satu program di mana akan mengajukan narasumber praktik baik, itu sangat memungkinkan untuk mengambil narasumber tersebut baik dari sekolah penggerak maupun sekolah IKM. Sehingga dalam intervensi IKM, Bapak Ibu ketika masih ingat, ada 6 intervensi IKM, salah satunya adalah narasumber praktik baik. Nah, narasumber praktik baik ini dibuka kerannya, begitu ya. Tidak dibatasi hanya di sekolah penggerak, tetapi juga sekolah-sekolah IKM pun bisa menjadi narasumber praktik baik. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Tentu saja ini perlu dibahas di rapat internal bersama-sama dengan daerah, dengan pemerintah daerah, agar pemerintah daerah juga bisa memberikan masukan sekolah-sekolah mana saja di lingkungan kabupaten kotanya masing-masing yang saat ini telah lebih maju dibandingkan sekolah-sekolah yang lain dalam hal proses pembelajarannya dan berdampak pada capaian literasi, numerasi maupun karakter. Bapak Ibu yang kami hormati, selain terkait dengan pengimbasan dan narasumber praktik baik ini, juga terkait dengan intervensi bersama yang tadi sudah kami sampaikan di awal, ini mohon untuk dimatangkan apa saja yang akan kita lakukan secara bersama-sama, BPGP maupun BPPMP Jawa Tengah. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwasanya terkait dengan wilayah kita yang ada di Provinsi Jawa Tengah, itu meliputi 35 kabupaten kota dan 1 provinsi. Nah, kemarin terkait dengan provinsi, sudah kami umumkan melalui apel pagi di BPPMP Provinsi Jawa Tengah, kami memiliki wali wilayah, di mana wali wilayah Kota Semarang, plus Butati, karena Bu Hartati meskipun ada di Cilacap, ini kemarin yang sudah menyambungkan komunikasi dengan provinsi, kami harapkan nanti masih dibantu wali wilayah Kota Semarang untuk menyambung komunikasi dengan Provinsi Jawa Tengah. Harapannya Bapak Ibu, PMO yang dilakukan bisa bersilaturahmi ke Dinas Pendidikan Provinsi, sehingga hubungan kita BPPMP Jawa Tengah dengan Dinas Provinsi tidak terputus, tetapi tetap nyambung melalui kegiatan PMO ini yang diupayakan dilakukan secara luring di sana. Meskipun nanti di sana pun kemungkinan juga akan diblendedkan karena ada 13 cabang dinas yang barangkali tidak dalam waktu yang bersamaan bisa bergabung di sana. Syukur-syukur itu bisa dilakukan secara luring di dinas provinsi dengan mengundang 13 cabang dinasnya, sehingga ketika ketemu secara luring ini kan banyak hal yang bisa kita ungkap, banyak hal yang bisa kita bahas di sana, terutamanya menyampaikan rapornya pendidikan khusus untuk jenjang SMA dan barangkali SMK bisa nyambung juga gitu ya. Mumpung ketemu dengan dinas provinsi, kita punya datanya, tetapi kewenangannya penuh ada di dinas provinsi dan BPMPV Seni Budaya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa menyampaikan pula terkait dengan SMK ini kepada dinas provinsi. Besar harapan kami dengan wali wilayah Kota Semarang yang saat ini bertugas pula sebagai wali wilayah Provinsi Jawa Tengah, ini menjadi jembatan kita untuk berkomunikasi terkait rapor pendidikan, program sekolah penggerak maupun implementasi kurikulum merdeka di jenjang SMA dan SMK di Provinsi Jawa Tengah yang sementara ini kita titip-titipkan gitu ya, melalui lewat kabupaten kota, lewat komunikasi yang terbatas dengan Bu Hartati. Oleh karenanya kami harapkan mudah-mudahan untuk bulan September ini PMO untuk Provinsi Jawa Tengah bisa dilakukan secara luring. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan di kegiatan pembuka. Karena untuk PMO persiapan ini nanti lebih banyak kita akan berdiskusi terkait dengan beberapa hal yang tadi kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi forum yang bisa membuat kita lebih fokus nantinya membantu satuan pendidikan mengimplementasikan berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang kalau kita lihat kemarin kebetulan saya berkunjung ke beberapa sekolah di dekat-dekat kantor ini, mereka meskipun masuk di program sekolah penggerak, rasa-rasanya merasa bahwa kurikulum merdeka ini sepertinya dilepas begitu ya. Kalau dulu ada pelatihannya secara berjenjang, ini kok dilepas begitu. Nah, supaya tidak lepas melalui rapat PMO ini nanti kita kuatkan kembali apa yang bisa kita lakukan untuk satuan pendidikan maupun
pemerintah daerah. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan. Mari kita buka bersama kegiatan persiapan PMO bulan September ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hendy yang telah berkenan memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada siang hari ini dan sangat luar biasa sekali ya. Ternyata PR kita banyak sekali. Nanti kita akan tahu lebih banyak terkait dengan PMO seperti apa yang akan kita laksanakan ya Bapak Ibu. Dan kita langsung aja nanti ini dilanjutkan dengan paparan materi oleh Ibu Sri Hartati. Beliau nanti akan menyampaikan apa saja yang akan kita laksanakan pada kegiatan PMO untuk bulan September ke depan nanti. Baik, kepada Ibu Sri Hartati, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ning. Yang terhormat Kepala BPPMB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Nugraini Tri Astuti. Yang sama-sama kita hormati Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Darmadi, Ibu-Ibu Kapokja, Bu Dian, Bu Ali, Bapak Ibu Wali Wilayah dan PIC Kabupaten Kota dari BPGP untuk 35 Kabupaten Kota dan Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan izin ini saya diberi mandat oleh Ibu Kapokja, Bu Alif, kebetulan posisi perangkatnya sedang bermasalah dan posisinya sedang mencari atau memperbaiki ini tadi, nggih. Dan posisi saya juga sedang di Cilacap. Tadi habis diskusi dengan Dina dan kemarin dengan Bapak Pedang, ya, karena yang mitra itu ternyata tidak bisa sehari karena karena memang kesibukan, ya, kesibukan dari pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, karena saya berada di lapangan, supaya saya tidak tiba-tiba menghilang, kemudian Bapak Ibu mencari saya nggak ketemu, saya izin off kamera agar bisa saya gunakan aksesnya untuk share screen ya Bapak Ibu. Bukan tidak menghormati Bapak Ibu, namun ini pilihan ya, solusi. Baik, izin off cam dan saya izin share screen. Mudah-mudahan kita masih bersemangat ya, untuk melaksanakan PMO di bulan September dengan berbagai target yang mungkin sambil kita menagih, sambil kita membuat strategi, dan tentunya masing-masing bisa jadi akan berbeda-beda ya, sesuai dengan karakteristik, kondisi, eh, apa namanya ya, komitmen dan tentu saja Bapak dan cara Bapak Ibu masing-masing ya. Baik, izinkan saya share screen. Dan mohon maaf nanti kalau misalnya ada beberapa informasi yang mungkin akan saya skip gitu ya, tapi saya coba urutkan saja. Ini biar tidak repot, nanti saya coba tidak saya slide nggih Bapak Ibu. Karena mungkin saya nanti kalau tulisan-tulisan yang hanya menjadi penghubung begitu ya, akan saya lewatkan. Mengingat ini ada berapa? Banyak sekali lah pokoknya ya. Nanti kalau saya sebutkan, Bapak Ibu langsung ini langsung, waduh kok banyak sekali gitu. Nggih, baik izin Bapak Ibu, coba ini. Baik, Bapak Ibu, saya mulai saja. Kita akan fokus untuk PMO bulan September tahun 2023
masih terkait dengan progres report dari 40 objektif. Mohon maaf nih Bapak Ibu kalau ada suara yang masuk. Ini saya mencari sekolahan yang bisa saya nunuti gitu ya untuk sekedar mencari tempat supaya bisa Zoom. Saya berada di salah satu SMP ini di ujung ujung mana ya? Ujung perbatasan Cilacap Banyumas nih. Nah, anak-anak masih banyak yang kegiatan. Mungkin suaranya ada yang masuk, mohon maaf. Nggih, Bapak dan Ibu, ngaten nggih. Kemudian Bapak Ibu, agenda kita eh, terkait capaian 40 objektif dan mungkin progresnya nggih, nanti artinya nanti kita bisa melihat mengira-ira strategi apa ya mungkin besok yang perlu eh, diterapkan oleh Bapak Ibu pada saat PMO. Nah, kemudian Pak Bu, nah ini ada eh, di PDM 1, ya, di PDM 01 terkait dengan peningkatan rapor pendidikan dari sekolah pelaksana program sekolah penggerak di angkatan 1, 2 maupun 3. Nah, Bapak Ibu, sementara ini masih ditagih. Jadi memang sepertinya kita perlu mengadvokasi atau mungkin berdiskusi dengan dinas agar dinas mengondisikan semua sekolah pelaksana PSP-nya memiliki hasil analisis deltanya, ngaten nggih Pak Bu. Dan dinas itu kalau ditanya sekolah PSP-nya itu yang mengalami peningkatan di rapor pendidikannya berapa persen di masing-masing, apakah di kemampuan literasinya, numerasinya, indeks karakternya, iklim keamanan, kemudian eh, sampai dengan di kualitas pembelajaran. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar kita menyajikan datanya nih Bapak Ibu. Bukan sekedar kita menyajikan datanya, namun kita mungkin sifatnya menawarkan ini bagaimana ini. Misal ya, saya mohon maaf kalau beberapa waktu yang lalu saya mendengar teman-teman Walwil itu sedikit kurang nyaman ketika eh, tersebut-sebut namanya, nama kabupaten wali wilayahnya, di mana progresnya turun gitu ya. Jadi capaian rapor pendidikannya itu turun. Nah, itu Bapak Ibu, saya tidak akan fokus ke angka ini karena ini Tapi sudah ini ya. Saya tidak akan. Padahal ya jelas. Ini Mas Sudar, bocor Mas Dar. iya. Saya kan juga harus menghormati ya. Oke. Dari itu tidak ya, tetapi mungkin tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya ya. Yang pertama, barangkali dinas belum memiliki data di sekolah-sekolah pelaksana SP, baik angkatan 1, 2, bahkan angkatan 3, walaupun agak aneh ya, wong angkatan 3 ini kan baru mulai di tahun ajaran ini. Sedangkan itu sudah dikatakan bahwa rapornya ini rapor pendidikannya menurun. Nah, padahal kan belum mengalami treatment apa-apa. Jadi itu juga sempat dijadikan isu ya yang mengemuka. Nah, kalau boleh seperti tadi, monggo Bapak Ibu mungkin dengan dinas bagaimana ya ini kelanjutannya, apakah sekolah PSP-nya dikumpulkan, kemudian didampingi bagaimana. Kalau ini kan sebetulnya sudah ada kegiatan, sudah kita undang dinasnya nggih, untuk menghitung delta AE-nya dan kegiatan itu sudah terlaksana dengan PIC-nya Bu Tri dan Bu Mulida di beberapa waktu yang lalu nggih, di bulan kalau nggak salah eh, Mei Juni nggih Bu Tri. Itu sudah ada, namun itu kan agregatnya nggih. Nah, sekolah sebetulnya juga sudah menginput, tapi ada baiknya eh, setiap sekolah memiliki data itu dan itu dijadikan bahan untuk IRB. Itu. Kemudian, nah saya fokus itu saja mungkin ya, sambil sekalian
njur kudu dipiyeke. Kalau data-data itu sekedar dibaca angkanya kan ya sudah dibaca gitu ya. Mungkin seperti itu. Itu. Kemudian terkait ini Bapak dan Ibu, rapor nggih. Em, Insya Allah kalau yang sekolah PSP itu sudah mengunduh semua sudah nggih. Tetapi kami tidak menjamin ini mungkin ada kaitannya dengan PDM-nya Mas Dedi nggih. Tidak menjamin bahwa sekolah-sekolah tersebut juga sudah melakukan eksplorasi nggih. Nah, itu mungkin itu bagian dari yang akan didiskusikan pada saat PMO. Nah, baik itu. Kemudian yang ini masih terkait dengan PDM 01, yaitu minimal satu orang guru melaksanakan atau pengimbasan dan menjadi kontributor konten berbagi praktek baik di PMM. Nah, ini ada target persentasenya. Tapi kalau ternyata kita coba lihat ya, Bapak Ibu, apakah sudah ada datanya? Nah, kalau jadwal apa daftar ya, rekap sekolah PSP-nya, saya yakin Bapak Ibu setiap wali wilayah juga sudah eh, persong ya, dari setiap jenjang, PAUD-nya berapa, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, SLB. Lagi-lagi Bapak Ibu, data satuan pendidikan selalu masuk ke kabupaten kota. Jadi walaupun Bapak Ibu saat PMO itu koordinasinya dengan dinas kabupaten kota, tidak ada salahnya juga Bapak dan Ibu menginformasikan ke dinas atau mengajak berdiskusi dengan dinas, diskusi nanti seperti ini, Bapak dan Ibu. Pak, Bu, bagaimana ya kalau kita PMO-nya juga mengundang, maaf nih, mengundang Capdin atau juga mengundang MKKS, SMA, ya ketuanya boleh di setiap kabupaten kota kan ada ketua MKKS-nya nih, atau bahkan NKPS. Nah, nggak apa-apa. Kalau maaf, Lalu Bu Tati, sepertinya hilang suaranya ya. Gangguan. Terputus Bu Tati. Nge-freeze, nge-freeze. Putus. Iya, gangguan sinyal ya di sana ya. Sebentar saya hubungkan lagi dengan Bu Tatinya ya. Oh, ini udah bisa ini kelihatannya. ya saya matikan video saya. Tadi saya tidak bisa mematikan, akhirnya saya yang terlempar. Jadi saya ulang lagi. Oke, baik. Enggak apa-apa, jadi mohon maaf. Di Ya, nggak awal apa-apa saya Bu. juga sudah Lanjut menyampaikan saja. bahwa saya karena sedang di lapangan. Ya. Oke. Ya baik, ini ya Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Ini saya cepatkan saja, siapa tahu nanti memang begitu terkendala. Ya, tentang pengimbasan Bapak Ibu, ini kalau secara provinsi kita belum memiliki datanya, betul. Kalau secara nasional, ini datanya kita Jawa Tengah sampai tanggal berapa itu masih di posisi 44,41%. Nah, tetapi Bapak Ibu, itu memang sebetulnya kalau PDN 01 ada salah satu objektif, kedua, yaitu kegiatan pengimbasan oleh guru dari sekolah PSP. Mau nggak mau, label itu masih saya sebutkan izin karena memang objektifnya di PDM 01. Nah, mungkin perlu Bapak Ibu pirsa bahwa kegiatan pengimbasan dari guru di sekolah pelaksana PSB sedang berlangsung. Sedang berlangsung dengan 5 rangkaian kegiatan yang itu sebetulnya merupakan 5 berapa objektif nih. Mulai dari advokasi kepada pemerintah daerah itu sudah kita laksanakan. Kita mengundang dari eh, penjab ya, penjab PSB di setiap jenjang
dari 19 kabupaten kota nggih, karena memang yang dituntut adalah kabupaten kota yang memiliki PSP angkatan 1 dan 2. Kemudian juga Capdin dan Dinas Induk Provinsi sudah yang waktu itu mungkin Bapak dan Ibu ada yang mengikuti bergabung ya, dan sempat waktu itu kegiatannya 2 hari. Di hari pertama dari provinsi itu mungkin 80% tidak hadir. Nah, sampai malam kita share lagi, kita minta, lalu ada kata-kata kegiatannya kan 2 hari Bu, masuk besok kan sudah penutupan. Terus kami sampaikan, Pak, bahkan walaupun sudah penutupan, Bapak Ibu dari Capdin ada yang rawuh, tetap kami terima. Bahkan saking-sakingnya gitu, nggih. Lalu malam itu semua di gerilya gitu ya, paginya. Alhamdulillah semua Capdin datang. Nggih, kemudian Bapak dan Ibu dilakukan apa yang dikerjakan yaitu melakukan pemetaan. Dan itu sudah kita cek melalui daring, kita cek dengan kegiatan Zoom, peta guru yang diajukan untuk menjadi kontributor konten dan berbagi praktek baik. Dan 2 hari ini, Bapak Ibu, itu sudah mulai kegiatan yang ketiga. Jadi guru minimal 1 orang guru dari 1.101 sekolah PSP sedang mengikuti pendampingan atau pembimbingan secara daring yang dilakukan dengan narasumber dari Kapten Kokapten dan dari Bapak Ibu guru yang luar biasa dalam berbagi. Kemarin tanggal 30 ada 2 sesi pagi, sesi siang, dan hari ini tanggal 31 juga ada sesi pagi, sesi siang ini sedang berlangsung, dan ini saya mungkin akhirnya lemah internet saya karena saya pakai untuk Zoom di pengimbasan, yang satu lagi dengan laptop untuk Zoom ini. Mohon maaf sekali karena kondisi. Terus Bapak Ibu nanti ada jeda waktu, Bapak Ibu guru yang mengikuti pendampingan melalui Zoom itu juga akan diberi waktu melakukan pengimbasan dengan berbagai bentuk ya. Baik dengan cara mengadakan IHT atau kegiatan praktik baik di sekolah sendiri, lalu mengundang Bapak Ibu guru dari sekolah IKM di sekitarnya, atau mungkin datang ke setiap sekolah IKM, atau mungkin di Kombel, atau mungkin, nah itu Bapak Ibu gurunya sudah didampingi untuk menyusun strategi pengimbasannya. Nah, nanti diberi waktu dan akan langsung melakukan pengimbasan dengan dan data-data atau bukti karyanya akan dikumpulkan dihimpun dalam Google Drive, dan itu nanti akan kami serahkan ke pusat ya, ke PDM 01. Itu mekanismenya Bapak Ibu, dan ini datanya ya Bapak Ibu. Ini kegiatan yang tadi saya ceritakan sedang berlangsung dan akan berakhir di hari ini. Ini sudah sesi 2 hari kedua. Jadi dengan peserta dari kabupaten kota yang berbeda-beda. Itu sehingga Bapak dan Ibu, mohon Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari dinas atau dari sekolah penggerak, kan masih banyak yang bertanya, boleh nggak sih lebih dari 1? Kami kan punya guru-guru hebat, boleh. Nah, kemudian juga sebetulnya ada pesan untuk sekolah PSP ini mengisi survei pengimbasan. Jadi data yang 44,41% itu sebetulnya sudah saya edar-edarkan ya gitu ya di grup 19 kabupaten kota. Namun sepertinya faktanya itu baru masuk 44%. Jadi nanti setelah ini saya akan share lagi link surveinya agar di 19 kabupaten kota itu maksimal mengisi data. Jadi walaupun belum dibimbing oleh BPPMP, kami sebetulnya berkeyakinan bahwa setiap sekolah PSP itu sudah melakukan pengimbasan gitu ya, karena memang kan ada tagihan ada tagihan melakukan refleksi dan pengimbasan. Sebetulnya itu, cuman belum mengisi belum mengisi di link survei. Nanti kami sampaikan linknya. Itu Bapak Ibu, lalu kita lanjutkan terkait dengan regulasi dan anggaran. Bapak Ibu mungkin ke depannya Bapak dan Ibu
di advokasi kita kepada pemerintah daerah tidak tidak harus langsung spesifik label regulasi tentang PSB-nya, nggih, Bapak dan Ibu, tetapi lebih ke bagaimana mendukung berbagai kebijakan Merdeka Belajar. Jadi atau kalau yang lebih ini lagi supaya terjadi atau terwujud transformasi satuan pendidikan. Sebetulnya itu mungkin, nggih, Bapak dan Ibu. Bahwa Bapak Ibu mungkin akan merasa kesulitan karena itu kita mungkin tidak terlalu memiliki banyak pengetahuan bagaimana sih melakukan advokasi, menyusun regulasi gitu ya. Nah, itu ada konsultan kita, ada Pak Saiful, ada Bapak Dr. Tatrip, Bu Yeni, yang insya Allah siap membantu setiap saat kita memerlukan bantuannya. Dan bahkan dibuatkan draftnya gitu ya. Dan ini terima kasih Bapak Ibu sudah berproses, nggih. Tapi memang kalau yang sampai ke anggaran itu perlu berkali-kali audiensi sepertinya seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Ini sudah progresnya yang penting ada. Kebetulan ada yang masih merah-merah minimal perkadisnya, nggih. Dukungan perkadisnya ya. Semoga ini masih berproses. Hanya kan ini belum diubah warnanya, nggih. Diubah saja Mas Lubis jadi kuning terus nanti ditulisi proses. Bahwa itu prosesnya baru konsultasi dengan konsultan, ya nggak apa-apa ya. Nggih, tapi insya Allah kita selalu bersemangat kok, nggih, Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu jadi lebih ke mendukung berbagai apa namanya kebijakan Merdeka Belajar, nggih. Bapak dan Ibu, ini status laporan IKM per 26 Agustus, Bapak Ibu, terkadang kita sudah lewat ya PMO-nya, kemudian kita belum mengisi. Nah, ini termasuk Prof. Jateng gitu ya, belum mengisi karena kadang-kadang kita yang mana ya yang belum dikerjakan gitu ya, sampai seperti itu. Nah, terima kasih. Ini juga kita punya pasukan baru, keluarga baru di Walwil Provinsi. Mudah-mudahan setelah ini terus begitu, insya Allah akan segera tinjut. Nah, terima kasih. Ini kabupaten kota yang lainnya sudah menghijau. Kemudian status pelaksanaan PMO, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya kan sudah dilaksanakan, ya. Sudah dilaksanakan dan sedikit sangat-sangat berbeda khusus yang provinsi. Bahkan walaupun sampai tanggal 10 kemarin itu masih rasa-rasanya masih ini nggih. Sudahlah akhirnya kita setel kendo. Ya ngersake kapan? Ngersake tanggal 15. Itu sudah di luar jadwal. Terus akhirnya kita pikir-pikir lagi, ya sudahlah nggak apa-apa. Wong kemarin itu selama ini juga PMO-nya daring gitu ya, sehingga kami bahkan cuma nggak akan gitu ya. Dan kemarin ketika sudah tanggal 15 masih minta mundur lagi, sehingga PMO-nya kemarin terlaksana di tanggal 16. Waktu itu saya tanggal berapa ya? 16 begitu, betul ya tanggal 16 ya. Gitu Bapak Ibu, hanya kebetulan sampai ini terlewat nih, belum diupdate bukti fisiknya. Kalau sudah melaksanakan sebetulnya ya sudah ada bukti fisiknya, nggih. Hanya karena kita bertubi-tubi. Tidak apa-apa, ini juga bagian dari untuk mengingatkan kita bersama. Setelah ini insya Allah nanti kita update bersama-sama bukti fisiknya, nggih Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu, kita lanjutkan yang mana yang belum ya. Iya, pokoknya nanti di Pirsani sendiri ini juga sudah di-share hari Senin yang lalu ya oleh Mbak Rini di WA Group BPPMB. Ya. Baik, ini status pelaksanaan PMO Bapak dan Ibu untuk bulan September ini banyak berbarengan dengan kegiatan pendampingan juga ya. Nah, ini terkait dengan sekolah PSBNJ Pak Bu, mungkin ada beberapa ajuan dan ini kalau ini nanti wilayahnya harus ada informasi dari BPGP karena kita perlu melihat yang ada di laporan SIM PMO-nya untuk sekolah PSB. Data ini nanti kita ikuti informasi dari Budian. Terima kasih. Terus terkait dengan pemanfaatan PMM, Bapak dan Ibu, sejauh ini kita juga sudah berupaya
maintenance gitu ya. Kita sekarang itu sudah ke level maintenance, memelihara motivasi Bapak Ibu guru, juga dinas, ya, karena ini sudah jalan terus kemudian juga posisinya fluktuatif sekali, nggih, naik turun. Kalau yang sudah 100 itu kan sudah ini wis ora bakal yang ketututan karena nggak mungkin ada yang lebih dari 100% gitu, nggih. Nggih, tapi kita ya sebetulnya tetap berupaya, nggih. Cuma mungkin kita perlu cara-cara atau strategi yang lebih efektif dan itu beda-beda, nggih, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu sesuai dengan karakteristik kabupaten kota masing-masing, nggih. Kita juga melihat apa ya Bapak dan Ibu, melihat banyaknya GTK yang akunnya eh never login, never login di PMM itu juga masih ada ya Bapak Ibu. Seperti yang kami sampaikan di provinsi, bahkan yang SMA kemarin kita sudah mensortir lebih dari 4.000 akun yang never login dan sudah berupaya agar itu clean di dashboard gitu, sudah berupaya bersurat ke Pusdatin gitu ya, tetapi progresnya masih belum begitu signifikan. Ya, tapi kita tetap 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 bersemangat, ya. Yaitu Bapak dan Ibu, kemudian hal yang lain yang kita akan advokasi ke pemerintah daerah adalah Kombel. Bapak Ibu, untuk Kombel ini kita melihat data komunitas belajar di PMM Jawa Tengah. Jadi targetnya sebetulnya peningkatan aktivitas komunitas belajar yang intrasekolah ya Bapak Ibu itu menjadi 50%. Nah, sekarang posisinya seberapa nggih? Nah, itu kemarin itu juga, nah ini ada notifikasi dalam hal ini data yang terlihat pada layar adalah data komunitas dan penggerak komunitas yang sudah menyelesaikan topik kurikulum Merdeka. Di Bapak dan Ibu, penggerak komunitas itu yang mendaftarkan kombelnya gitu, nggih. Jadi pengurusnya gitu ya Bapak dan Ibu. Dan itu memang sebetulnya kalau komunitas belajar itu perlu juga ya ada di waktu yang lalu juga sudah pendampingan, nggih. Saya juga sudah sempat share eh, buku panduan kombel gitu ya, bahwa diharapkan Kombel itu juga memiliki medsos, kemudian di sana ada praktek-praktek berbagi, begitu kira-kira seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kita saat rapat PMO juga mungkin menyampaikan hal ini ke dinas agar juga misal selama ini bahkan dinas nggak tahu data Kombel intrasekolah di kabupaten kota tertentu itu yang sudah terdaftar di PMM mana saja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak ada salahnya kita mencoba untuk mendampingi bahwa dinas perlu memiliki data komunitas belajar yang sudah terdaftar resmi di PMM. Nah, bagaimana caranya? Maka Bapak dan Ibu mungkin dinas akan menerbitkan entah nota dinas, entah apa yang bisa mendata gitu ya. Oke. Kemudian ini rekapnya ya Bapak dan Ibu, dan sebetulnya kalau sudah seperti ini dinas logikanya pirsa nggih. Tapi siapa tahu belum punya data, dan ada baiknya juga mungkin dari data yang sudah ada ini ketika ini dijadikan bahan diskusi, dinas akan mencoba menggerakkan lagi sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas untuk mengaktifkan komunitas belajarnya. Oke, kemudian yang ini Bapak Ibu peningkatan hasil AN tahun 2024 untuk sekolah IKM Bu minimal Artati, 50%. halo, Bu Artati. Ya. Mohon maaf sebentar, izin sebentar Bu Artati ya. Ye. Ini sepertinya Bapak Darmadi sudah bergabung. Kita Ye. bisa jeda sebentar supaya siap. kita berikan Saya waktu jeda dulu untuk Bapak Darmadi. Ye. Oke. Siap, dengan Baik, senang terima hati. kasih. Terima kasih Ye, Bu ya, Artati. karena Nanti kita lanjut informasinya lagi. betul, karena Jin, informasi jin, ini jin. mungkin kita perlu update ya supaya kita tidak Jin. lupa.
pada saat PMO. Baik, izin stop share. Nggih, nanti kita lanjut lagi Bu Hartati, nggih. Siap. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Hartati. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Darmadi dan dengan sangat hormat sekali kami mohon Bapak Darmadi bisa menyampaikan sambutannya atau memberikan pesan-pesan untuk kami semua di sini Bapak Darmadi, nggih. Halo Bapak Darmadi. Terima kasih sekali. Nggih. Sebenarnya saya Oke, menyimak aja enggak apa-apa. nggak apa-apa Tadi Bapak. sudah disampaikan oleh Bu Kepala dan mohon maaf saya agak terlambat karena saya bersama Bu Kepala tadi dari pagi mengikuti Zoom LDP yang selesai di atas jam 1 tadi. Terima kasih sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, salam warahmatullahi sejahtera buat wabarakatuh. kita semuanya. Eh, yang saya hormati Bu Kepala BPPMP Provinsi Jawa Tengah, teman-teman eh, tim kerja di BPPMP maupun di BPKB Provinsi Jawa Tengah, serta para peserta PMO yang saya hormati, bersyukur Alhamdulillah saya bisa bergabung meskipun terlambat pada kegiatan ini yang menjadi kegiatan wajib kita untuk mempersiapkan pelayanan pendidikan di daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Karena harus berbagi waktu, saya hanya beberapa saja yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu sudah disampaikan oleh Bu Kepala BPPMP terkait what next-nya sekolah penggerak, ya. Sehingga kita perlu dalam tanda kutip menarik diri dari beberapa informasi yang kadang-kadang masih mengalami dinamika, ya. Tapi bukan berarti kita mengendorkan pengawalan kita terhadap program-program yang telah berjalan, ya. Terhadap program-program yang telah berjalan. Kemudian dari titip teman-teman kalau ke daerah, ya yang kemarin pernah saya sampaikan bahwa kewajiban melakukan peningkatan skor dalam rapor pendidikan itu tidak sekedar menjadi kewajiban persentase secara komunal, tetapi menjadi kewajiban masing-masing sekolah, baik itu sekolah penggerak maupun sekolah yang bukan peserta program sekolah penggerak. Ya. Jadi karena yang paling sering bertemu dengan teman-teman di satuan pendidikan itu Bapak Ibu Wali Wilayah dan teman-teman tim kami di BPGB, maka saya sifatnya bisanya derek titip, gitu. Derek titip hal yang seperti itu. Kemudian tentang Kombel tadi memang perlu diaktifkan karena ini akan menjadi garda terdepan pengembangan kompetensi guru di masa-masa yang akan datang. Lalu terkait dengan adoption rate ataupun login, kemudian eksplorasi dan unduh, itu memang perlu kita kawal, tapi ada hal yang lebih penting yaitu bagaimana tindak lanjut atas hasil 3 langkah yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan tersebut. Sehingga kalau hanya eksplor memang sudah, unduh sudah, tetapi tindak lanjutnya dalam mendrive kegiatan-kegiatan sekolah berikutnya itu memang juga perlu kita kawal dalam hal wujud dokumennya adalah RKT dan RKAS. Nah ini tentu teman-teman semuanya nanti bisa istilahnya uji petik. Saya juga sudah melakukan di beberapa sekolah bagaimana tingkat linearitas antara rapor pendidikan, RKT, dan RKAS. Nanti tahap berikutnya tentu kita akan bicara tentang dampak. Jadi dokumen saja kalau meskipun sudah berkorelasi positif tetapi belum bisa memberikan dampak pada operasional satuan pendidikan, tentu dokumen itu belum bermakna. Ya. Tentu kepuasan kinerja kita juga kalau bisa sampai berdampak pada berjalannya operasional satuan pendidikan yang betul-betul menuju pada solusi atas masalah-masalah yang direkomendasikan dalam rapor pendidikan. Nah, oleh karena itu, bicara tentang rapor pendidikan, kita tidak boleh melupakan tindak lanjut dan dampaknya. Jadi istilahnya kalau produk itu ya dokumennya itu baru bersifat produk. Dampaknya apakah diamalkan atau tidak, nah ini perlu pengawalan juga.
Ya, perlu pengawalan juga sehingga istilahnya meskipun uji petik tapi harus kita berikan pemahaman dulu kepada teman-teman di satuan pendidikan bahwa kita ini tidak sedang menilai, tapi justru kalau mendapatkan kondisi yang objektif, kita bisa melakukan langkah-langkah apa yang bisa kita perbantukan kepada mereka. Itu. Sehingga jangan sampai teman-teman di satuan pendidikan kalau kita datangi menjadi agak takut atau malah semacam resisten, itu jangan sampai hal semacam itu terjadi. Dan baru saja pagi tadi sampai siang saya dan Bu Eni juga diskusi masalah strategi komunikasi seperti itu. Nih, saya kira itu yang menurut saya penting karena apalagi kepada teman-teman yang peserta program sekolah penggerak sudah tahun ketiga. Ini sudah selayaknya kita semuanya bicara tentang dampak. Ya. Kalau sampai tahun ketiga masih bicara tentang mindset, paradigma itu kan tentu apa ya, akselerasinya perlu ditingkatkan lagi lah. Ya kalau bicara tentang mindset, paradigma itu layak kalau misalnya masih angkatan 3 yang baru 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 saja ini kita dampingi atau kita kawal bareng-bareng. Tapi kalau yang sudah eh, angkatan 1 sudah tahun ketiga tentu bicaranya tentang dampak. Ya. Bicara tentang mindset, dukungan itu sudah istilahnya kemarin-kemarin harus sudah kita kawal. Saya kira demikian, Bu. Nanti bisa dilanjutkan. Mohon maaf tak sambi, tapi saya sambil menyimak, mengikuti, karena saya juga perlu perkembangan informasi terkini. Makaten, Baik. apa yang bisa kami sumbangsihkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darmadi yang Ya, telah berkenan memberikan sambutan dan arahan kepada kami semua. Dan insya Allah kami sebagai wali wilayah nanti kami akan memberikan yang terbaik untuk wilayah kami ya, masing-masing ya, ya, melalui ya. pendampingan, pembimbingan yang kita lakukan di wilayah. Begitu Bapak, terima kasih Ya, sekali. makasih. Baik, Ya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi ya dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Hartati tadi ya. Mohon maaf Bu Hartati, bisa kita lanjut materinya? Siap, Mbak Oke, Ning. siap. Ini Silakan Bu tadi sampai Hartati. sini ya. Ya. Jadi nanti kita ambil ini ya, secara garis besar. Baik. Sepertinya mungkin dari target ini terkait dengan peningkatan hasil AN untuk sekolah IKM, sepertinya ini kita bisa kolaborasi nggih dengan BPGB. Kayaknya loh nggih. Ini terutama di sekolah-sekolah pada level 1 dan 2 nggih, untuk pencapaian literasi, numerasi, karakter dan indeks pembelajarannya. Ini sepertinya gitu. Kayaknya perlu ada pembicaraan khusus untuk kolaborasinya nggih. Baik, ini apakah ini sudah berubah? Ya, baiklah. Kemudian berikutnya yang ini nggih, terkait dengan BOS, bahwa 100% satuan pendidikan penerima BOS menggunakan ARKAS nggih. Kemudian 50% satuan pendidikan penerima BUP menggunakan ARKAS dan 60% penerima BOS menggunakan SIPLAH. Jadi ini terkait dengan eh, platform di yang harus digunakan oleh sekolah nggih, berbagai platform digital di satuan pendidikan. Baik, termasuk 100% pendidikan penerima BOS melaporkan penggunaan dananya melalui ARKAS tepat waktu nggih. Karena kalau tidak tepat waktu berdampak pada apa namanya nggih, tersalurnya BOS berikutnya. Kalau nggak salah seperti itu. Kemudian 50% satuan pendidikan melakukan perencanaan pada T-1. Nah, ini saya coba lanjutkan slide-nya. Ini kondisi pemanfaatan ARKAS sejauh ini. Kalau kita lihat datanya, untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, memang masih perlu kita dorong ya, perlu kita motivasi
Nah, kadang kan sekolah mana gitu kan yang pirsa itu sebetulnya memang melalui dinas, ya. Apakah dinasnya akan menginformasikan, eh, meneruskan informasi ini atau istilahnya memerintahkan atau apa bentuknya, nanti kita ingatkan lagi bahwa ini targetnya adalah 100%. Seperti tadi, nggih, Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan penggunaan pengguna ARKAS di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini dasarnya adalah jumlah satuan pendidikan penerima BOS, ya, Pak Bu, yang itu akan menjadi bilangan pembagi dilihat dari aktivasi ARKAS-nya. Nah, ini kalau kita melihat seperti ini, bahkan belum ada yang 100% ya, Bapak dan Ibu. Ini sepertinya ya memang masih proses, ya, karena kalau untuk menggunakan ARKAS kan berarti secara langkah-langkah em, mestinya nggih, mestinya sudah melakukan eksplorasi dulu, eksplorasi rapor pendidikan, kemudian setelah dieksplorasi sudah mengunduh laporan rapor pendidikannya, kemudian sudah mengisi lembar kerja ARKAS-nya, lalu menginput, kan kira-kira langkah-langkahnya begitu. Nah, tapi nanti kita lihat data yang terkait, ya, yang merupakan langkah prosedurnya. Nah, itu Bapak dan Ibu, ini monggo masing-masing akan dicermati em, persentase aktivasinya. Memang yang masih perlu kita dorong, ya, Bapak Ibu. Nah, eh, termasuk begitu sudah menggunakan ARKAS, mestinya yuk dibelanjakan gitu ya, belanjanya di aplikasi Sitla, di platform Sitla. Bahwa isu-isu yang mengemuka itu monggo di disikapi nggih, Pak Bu, karena karena se karena memang kan juga dari sekolah kadang ceritanya kan seru gitu ya. Ada yang harganya lebih mahal lah, ada yang ini itulah dan sebagainya. Nah, nanti monggo disikapi. Jadi dan bahwa itu bukanlah untuk dijadikan alasan bahwa satuan pendidikan tidak menggunakan SIP lah untuk realisasi RKAS-nya. Kira-kira seperti itu. Baik, ini Bapak Ibu, kalau dilihat dari persentasenya, ini yang SD yang menggunakan SIPlah tertinggi, ya Pak Bu. Nah, kemudian SMP, SMA, tetapi artinya bahwa ini masih perlu kita dorong. Oke. Lalu tiap kabupaten kota, kalau tadi jenjang di provinsi, nggih, setiap kabupaten kota, Bapak Ibu, mari kita lihat kabupaten wilayah kita masing-masing. Nah, itu bagaimana nanti kita akan mengomunikasikan ini ke dinas. Oke. Itu. Lalu Chromebook, Bapak Ibu, bahwa tidak semua sekolah menerima Chromebook memang ya, tapi kita lihat aktivasi Chromebook di kabupaten kota sudah berapa persen ini ya? Kalau tiga ya masih ada sekitar 10% yang belum 100% ya. Oke. Baik Bapak Ibu, satuan. Nah, ini tertulis nama satuan pendidikan yang belum melakukan aktivasi Chromebook-nya. Jadi di Brebes ada 3 sekolah, ya, sampai sampai eh, alamatnya juga disebutkan ini, nggih. Kenapa ini semuanya SMP ya? Nah, nggih. Kendal ada 1, Kabupaten Tegal ada 1, dan Wonogiri ada 1. Nah, monggo nanti em, dikonfirmasi, nggih. Nggih. Siji tapi marake urung 100. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Begitu juga dengan akun belajar ID ya, Bapak Ibu, yang ini sebetulnya para kapten kokapten itu bergerak masif gitu, nggih. Tapi karena ini terkait dengan akun belajar yang apa pemiliknya siswa gitu ya, siswa juga ini bagian dari yang memang harus di cari strateginya bagaimana ya kalau yang punya akun itu siswa kira-kira ya. Nah, baik untuk aktivasi bahkan ya untuk aktivasinya. Yang lebih seru lagi kalau yang PAUD. Sejauh ini sih sebetulnya kalau karena kemarin itu tidak bersyarat nih diterbitkan semua akun. Jadi kalau kita bicara, oh nggak minta deh. Kalau sekarang berdasarkan permohonan yang kemarin. Nah kemudian
pemanfaatan Google Workspace for Education, oke, Bapak dan Ibu, ini di setiap kabupaten kota kita bisa melihat progresnya, persentase adopsinya ya, Bapak Ibu, monggo. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan digitalisasi sekolah untuk pembelajarannya gitu, ya, Pak. Jadi apalagi Bapak Ibu kalau mau masuk ke sini dari mana? Dari rapor daerah atau rapor sekolah, di mana di sana mungkin di kelemahan literasi numerasinya itu dilihat kalau ada kaitannya dengan em, kualitas pembelajaran. Nah, nanti di kualitas pembelajarannya mungkin ada metode, ada penggunaan sarana prasarana, nanti bisa masuk ke em, Google Google. Nah, baik Bapak Ibu, ini saya mulai mau hilang-hilang ini. Oke, baik Bapak Ibu, ini untuk eksplorasi. Nah, tadi ya kaitannya Bapak Ibu. Eksplorasi rapor pendidikan Bapak Ibu. Saya ingin membandingkan dengan yang ini Pak Bu. Ya, dari unduhnya dulu. Nah, kalau kita melihat em, satuan pendidikan yang mengunduh rapor pendidikan itu kalau data seperti ini kan ayem nggih Pak Bu. Nggih, ayem banget. Yang SMA itu juga kelihatan bergerak itu. Jadi Capdin sudah mulai dikompori nggih, agar mengarahkan sekolah-sekolah untuk mengunduh. Nah, ini luar biasa untuk ngunduhnya karena seperti tahun lalu ya, ini kalau ngunduh kan untuk tahun kedua. Sayangnya Pak Bu, itu sebagian sekolah itu tahunya hanya ngunduh seperti platform rapor pendidikan tahun sebelumnya gitu kan memang ngunduh, dioyak-oyaknya ngunduh. Ternyata juga harus ada rekam jejak digital sekolah-sekolah itu melakukan eksplorasi. Nah, kalau Bapak Ibu Mersani ada 3 cara melakukan PBD, salah satunya cara satu dengan melakukan eksplorasi. Dan sepertinya kalau sekolah mau melakukan eksplorasi itu luar biasa, nggih. Informasi yang bisa diakses oleh sekolah sangat spesifik, sangat jelas di setiap capaian dari 6 indikator tersebut, mana yang paling rendah, kemudian juga apa arti capaiannya, sampai akar masalahnya apa, dan bagaimana kalau mau membenahi dengan mencermati, mengeksplor satu persatu fitur sampai dengan inspirasi benahinya. Bahkan kalau mau menyusun lembar kerja arkasnya berdasarkan inspirasi tersebut itu sudah sangat spesifik. Nah, cara yang kedua dengan mengunduh rapor eh, mengunduhnya gitu ya. Nah, itu bagian dari eksplorasi itu bagian dari cara satu saat sekolah mau PBD. Nah, mungkin em, ini ya Pak Bu itu. Jadi memotivasinya dengan seperti itu karena sebagian satuan pendidikan mungkin masih terkendala saat menyusun saat melakukan perencanaan berbasis data. Kalau dengan mengunduh ya memang di sana juga sudah sangat jelas nggih. Tetapi lebih jelas lagi kalau dengan melakukan eksplorasi. Itu Bapak dan Ibu status download rapor dan lembar rekomendasi ini untuk satuan pendidikan PAUD ya Bapak Ibu, ini juga masih perlu kita motivasi ya karena berbeda. Kemudian kita lihat 30% satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki delta positif pada capaian indikator prioritas pendidikan. Nah, ini nanti kita tunggu datanya. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, kita sampaikan ini sebagai bahan diskusi. Kemudian yang terkait dengan indikator kinerja SPM dengan subkegiatan yang diharapkan muncul di di RKAD-nya ya Pak Bu dengan melalui penggunaan SIPD. Nah, ini Bapak Ibu progresnya jadi banyak sekali ya yang harus kita. Tapi monggo nanti pada saat PMO Bapak Ibu mau fokus ke prioritas yang mana. Ya, tapi sebaiknya ini semua daerah juga memahami. Kemudian Pemda terkait dampak positif kebijakan Merdeka Belajar meningkat minimal 90% terkait dengan persepsi Pemda. Nah, lalu yang ini tadi sudah muncul di awal, nggih.
ini tadi juga sudah kita eh, pahami bahwa ini nanti bukan NC atau at least dalam kata-kata PSP gitu ya Pak Bu. Jadi harapannya nanti regulasi yang ke depan yang akan kita advokasikan ke daerah adalah dukungan terhadap kebijakan Merdeka Belajar, nggih, berbagai program prioritas kebijakan Merdeka Belajar. Barangkali nanti Bapak Ibu akan ditanya kabupaten kota, apalagi yang PSP 1. Bu, kan sebentar lagi sudah selesai kan, gitu ya Pak. Jadi lebih ke dukungan berbagai program prioritas dari kebijakan Merdeka Belajar. Mungkin seperti itu arah regulasinya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang pengangkatan guru penggerak, ini monggo nanti terus disampaikan supaya semaksimal mungkin saat ada formasi dan pengangkatan kepala sekolah dari guru penggerak, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa sudah memiliki data, nggih. Kalau mudah-mudahan Bapak Ibu juga bergabung dalam komunitas guru penggerak di kabupaten kota masing-masing. Kalau saya di Cilacap ada sekitar 300 lebih ya. Kalau dengan PP pengajar praktek itu terdata di WA grup 400-an. Nah, itu kami Walwil ada di grup itu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, dan itu sangat masif kalau kita nge-share info mereka langsung bergerak, luar biasa. Oke, Bapak Ibu. Lalu 30% peningkatan capaian delta AN seluruh satuan pendidikan di Indonesia yang meningkat skor AN-nya. Nah, ini juga masih terkait dengan peningkatan rapor pendidikan. Nah, mudah-mudahan ini sudah tercapai. Kalau lihat data ini kan 100% di Jawa Tengah naik ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian Bapak Ibu meningkatkan persepsi positif stakeholder daerah dan satuan pendidikan terhadap urgensi kebijakan pelaksanaan AN dan Sulingjar sebesar 90%. Nah, Bapak Ibu, saat ini, hari ini pelaksanaan Sulingjar untuk jenjang SMA. SMK mungkin? SMA. Nah, dan kita yang dari Walwil, dari Wali Wilayah juga sedang hari terakhir untuk melaksanakan ini dengan mitra, terkait dengan dukungan mitra dalam kebijakan AN. Dan kalau kami sudah diskusi juga dengan Bapeda dan betul-betul diskusi, Bapak Ibu. Jadi ketika ada Bapeda yang ada anggaran yang kemudian diajukan oleh dinas kok sebagian besar Sarpras, ternyata setelah dikonfirmasi karena posisi munculnya Sarpras sangat banyak rupiahnya, ternyata posisinya di Dewan, di DPRD. Kenapa? Karena kita sudah konfirmasi. Kalau kita tanyakan ke Bapeda misalnya, mengapa kok Bapedanya itu komplain? Kenapa dinas mengajukannya kok semua sebagian besar untuk Sarpras, SDM-nya mana? Kira-kira seperti itu. Ternyata di sana. Jadi sepertinya perlu adensi dengan DPR. Baik, Bapak dan Ibu, ini advokasi terkait dengan aksi konkret untuk penguatan transisi. Bapak Ibu, mudah-mudahan juga ini belum muncul datanya ya. Dari mana ya ini data ini seharusnya terakses? Nanti kita coba diskusikan lagi. Kemudian 10% satuan pendidikan PAUD mengerjakan aksi nyata. Nah, ini masih belum muncul, Bapak dan Ibu. 10% SD mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran di awal. Lah mungkin ini kita informasikan saja agar satuan PAUD dan SD khususnya yang kelas awal juga mengerjakan aksi nyata praktek baik gitu, Pak Bu. Jadi mengarahkan. Baik, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan 20% SD dan sekolah dasar ya, jenjang SD yang level 1, level 2 meningkat capaian literasinya. Nah, kapan? Di tahun 2023 yang sebentar lagi ini AN-nya berlangsung, dan ini terpantau. Apakah sudah terjadi peningkatan atau belum? Tapi ini kan memerlukan intervensi, Nah, sepertinya kalau dari BPPMP ini sudah ada program, kemudian barangkali berkolaborasi dengan BPGP
itu memungkinkan begitu dalam bentuk seperti apa, rupa-rupanya ini bagian dari ya peluang ya, peluang untuk kolaborasi maksimal. Oke, baik itu Bapak dan Ibu, ini ada data peningkatan capaian literasi SD yang level 1-2 ya. Untuk aspek kemampuan literasi di tahun 2023. Untuk setiap kabupaten kota, Bapak Ibu, monggo bisa dicermati persentase kenaikannya, ya. Dan ada yang bahkan sudah 100%, harapannya seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Dikit lagi ya, Bapak dan Ibu, dikit lagi. Tentang regulasi sekolah sehat, ini sepertinya sudah semua ya, Bapak dan Ibu. Kemudian satuan pendidikan meningkat kategori status kesehatannya dari merah menjadi kuning. Nah, semoga data ini sudah terkonfirmasi karena yang memiliki ternyata Dinkes nggih, Dinas Kesehatan. Semoga sudah di forward ke Dinas Pendidikan. Nah, sepertinya sudah, kalau nggak salah itu sudah ada datanya. Hanya kita mungkin perlu nyuwun ya, karena bisa jadi ini di dashboard UPT untuk semester 2 ini nanti akan bisa kita jadikan data pendukung. Kemudian Satuan Pendidikan Sekolah Binaan mengimplementasikan program sekolah sehat. Nah, ini terkait dengan implementasi di program sekolah sehat. Kemudian Bapak dan Ibu, progres ini belum ada. Tapi kita coba mengomunikasikan, tetap kita komunikasikan. Minimal kita mempunyai data sekolah sehatnya, terus kita juga memiliki data sekolah sehat yang status status kategori sekolah sehatnya mengalami peningkatan. Mudah-mudahan ya kita memang perlu komunikasi dengan berbagai cara. Terakhir, Bapak dan Ibu, meningkatnya skor sebesar 0,2 untuk 30% satuan pendidikan umum dan kejuruan yang memiliki iklim inklusivitas merintis. Ini merintis nggih, bukan merintih. Ya, baik Bapak dan Ibu, tugas minggu ini ke depan, ini minggu ini nggih, sudah berlangsung sampai terakhir tanggal 31. Ini kalau ini internal ya, BPPMP, dan terakhir Fintech pemanfaatan platform SDS. Nah, ini terlaksana nggih. Kemudian coaching klinik, implementasi PBD bagi satuan pendidikan, juga di BPPMP, pendampingan POSP untuk PSP. Ini terakhir kemarin hari tanggal 30, lalu konsultasi mitra pembangunan nggih, Bapak dan Ibu. Terakhir hari ini tanggal 31 Agustus dan Monef ANSMA nggih. Ini tadi juga hari terakhir nggih untuk suling jarnya. Ternyata soal-soal suling jarnya banyak sekali nggih dan nggak bisa di shot nggih. Foto. TPP, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan. Nah, ini nggih. Terus kemudian ada IHT peningkatan kapasitas SDM BPPMP jatah kapan ini ya? Sampai November oleh Kapolja Design Thinking, Strategic Thinking. Iya, ini kita intinya berdiskusi terus nggih. Di Senja juga berdiskusi secara intensif di Walwil, baik ketemu langsung maupun melalui WA Group. Baik, terima kasih. Mohon maaf, banyak sekali, tapi itu bagian dari informasi yang memang perlu kita update. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keliru dan mungkin kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Artati yang sudah menyampaikan materinya sangat banyak sekali Bu ya. Baik, sebelum kita tanya jawab, kita lanjutkan dulu ya dengan paparan materi yang kedua. Itu akan disampaikan oleh Ibu Dian dari BPGP Provinsi Jawa Tengah. Ibu Dian? Oke, Ibu. Oke, baik. Kami persilakan Ibu Dian. Ya, terima kasih waktunya Bu Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala BPPMP Provinsi Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Kepala BPGP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu Kapokja dari BPPMP, serta Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting ini, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
izin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda dari program sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh BBGP Jawa Tengah. Singkat saja ya Bapak Ibu, ini juga sudah sore. Yang pertama, insya Allah nanti kami di tanggal 11 sampai 14 September akan melaksanakan penguatan implementasi kurikulum merdeka bagi pengawas sekolah dan juga penilai kesetaraan. Sasarannya sejumlah total 1.388 pengawas dan penilai dari jenjang TK, PAUD, dan juga dasmen, serta kesetaraan. Ditambah dengan kami juga harus melaksanakan untuk jenjang PAUD di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Khusus jenjang PAUD saja yang insya Allah ini dilaksanakan di Kalimantan Selatan tempatnya. Untuk yang Jawa Tengah nanti semua akan dilaksanakan secara luring dalam 2 angkatan, yaitu yang pertama di tanggal 11 sampai 14 dan yang kedua untuk kesetaraan itu tanggal 18 sampai 21. Total JP-nya untuk yang substansi yang kami hitung ya Bapak Ibu, JP-nya 39 khusus materi tentang kurikulum merdeka, dan ini narasumbernya memang sudah ditentukan oleh Direktorat KSPSTK itu dari fasilitator sekolah penggerak. Para narasumber sudah dibekali dalam BIMTEK dan juga penyamaan persepsi oleh Direktorat sehingga mereka sudah siap bertugas. Ada 20 narasumber untuk jenjang dasme dan kesetaraan, serta ada 5 untuk narasumber PAUD atau TK yang nanti siap memfasilitasi pelatihan pengawas dan penilik. Harapan kami dengan sabu bersih penguatan kurikulum merdeka, maka seluruh pengawas sekolah dan penilik khususnya di Jawa Tengah itu sudah mendapatkan pelatihan secara langsung tentang kurikulum merdeka sehingga mereka dapat mendampingi sekolah-sekolah dampingannya baik di sekolah penggerak maupun di sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi akan ada sinergi antara sekolah dengan pengawas sekolah atau peniliknya. Itu informasi yang pertama. Kemudian yang kedua ini tentang PMO level daerah yang menjadi agenda rutin bulanan gitu. Melalui forum ini kami ingin nanti semacam ada sharing atau juga solusi ya, karena berkenaan dengan data yang nanti bisa dilaporkan oleh teman-teman dari BBGP adalah data capaian dari PMO level sekolah, di mana PMO level sekolah ini dilaksanakan selama 2 bulan sekali. Ya, nah pada saat jatuh bulan PMO level sekolah mungkin kita bisa mendapatkan data yang real dari capaian-capaian atau kendala-kendala solusi yang perlu dipikirkan oleh para pemangku kepentingan daerah. Namun pada bulan yang memang kita tidak mendapatkan data PMO, maka petugas dari BPGP Jawa Tengah itu mungkin hanya bisa memaparkan capaian dari pelaksanaan lokakarya atau pendampingan yang lain seperti refleksi coaching, refleksi lokakarya, kunjungan lapangan, dan juga pendampingan lain di luar PMO level sekolah. Karena memang durasi PMO level sekolah sekarang adalah 2 bulan sekali. Nah, untuk yang disampaikan oleh Bu Tati tadi tentang kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan numerasi, itu pada prinsipnya memang sangat bagus ya, dan itu menjadi hal yang sangat mendesak. Barangkali mungkin kami sudah ajukan pada tim perencanaan untuk melatih fasilitator sekolah penggerak terlebih dahulu dalam kemampuan pembelajaran literasi numerasi itu. Mudah-mudahan nanti bisa segera terlaksana. Nah, ini butuh kolaborasi dari Bapak Ibu Widya Prada yang memang selama ini secara concern pada materi literasi dan numerasi. Rencananya kita akan melatihkan
3 angkatan seluruh fasilitator sekolah penggerak supaya nanti mereka bisa mengimbaskan dalam pendampingan kepada sekolah-sekolah dampingannya itu untuk literasi dan numerasi. Nah, mudah-mudahan nanti ada juga pelatihan untuk guru-gurunya ya supaya dalam pembelajaran literasi dan numerasinya juga bisa memberikan dampak yang bagus kepada peserta didiknya. Kiranya itu Bu Ning yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti ada diskusi-diskusi yang lain. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dian, sangat luar biasa kali program-programnya ya. Kami siap membantu Bu kalau dilibatkan. Baik, setelah kita mendengarkan paparan 2 materi dari Bu Sri Hartati BBPMP Provinsi Jawa Tengah dan Ibu Dian BBGP Provinsi Jawa Tengah, kami persilakan Bapak Ibu wali wilayah ya yang akan menyampaikan atau ingin mengetahui tentang PMO-nya seperti apa. Silakan bisa menyampaikan pertanyaan dengan raise hand atau melalui chat juga bisa. Halo Bapak Ibu, masih bergabung ya? Bu Tati tunggu sebentar ya, kita tunggu. Bu Ning, Iya, Oh siap. iya, oke oke. Baik, ini ada Mas Putut nih. iya, Sepertinya Ya, Mas Putut aku mau masih di sini. menyampaikan ke Heeh. siapa? Monggo Mas Putut. Iya, Bu Ning, mau ke Bu Dian, mau menanyakan Iya. untuk terkait dengan tadi PMO yang dilakukan di sekolah itu kan katanya ya sudah 2 bulan sekali ya, 2 bulan Betul. sekali. Kemudian apakah memang untuk ajuan-ajuan yang dibuat oleh para FSP itu apakah hanya akan menyesuaikan juga 2 bulan sekali atau tetap setiap bulan? Karena hingga saat ini memang di dashboard ajuan itu masih kosong. Atau memang seperti itu ya, kemudian ya. Baik. Terima kasih, Bu Ning. Nggih. Oke, terima kasih Mas Bu Putut. Ning, Mungkin Bu Dian bisa saya langsung menjawab langsung. saja. Nggih, Izin, terima izin. kasih Mas Putut. Jadi untuk PMO level sekolah ini memang sudah dilaksanakan per 2 bulan sekali. Dimulai ini nanti bulan Agustus ya, sudah mulai nanti September off dulu PMO-nya, baru mulai lagi Oktober gitu Mas. Jadi memang ajuannya belum muncul karena SIM-nya juga baru bisa dipakai gitu, baru aja 1 minggu yang lalu baru bisa on itu SIM PKB untuk pelaporannya gitu. Nah nanti mereka tetap melakukan eh, laporannya per 2 bulan sekali untuk PMO level sekolah. Begitu Mas Putut. Oh, gitu. Berarti memang berarti nanti ada ajuan itu sekitar bulan Oktober gitu ya, G, Dian ya. ya. Oh, Agustus ini ada, nanti Oktober lagi kita ada. sudah Oktober Ya, ada ya. G. Oke, oke. Iya, betul nuwun, Bu Dian. Ya, Mas Iya. Putut. Baik, terima kasih Mas Putut dan Bu Oke. Dian. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh 2 narasumber kita tadi. Halo Bapak Ibu, masih bergabung ya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam Bu Ardiani. Silakan Bu Saya, Ardiani, langsung saya aja. raise hand, Bu Ning. Iya, Saya raise raise hand-nya hand. sampai gede banget loh itu. Baik, jadi Baik, silakan Bu Ar. ya baik mengikuti diskusi yang tadi disampaikan. Ini terkait dengan kegiatan PMO ya, di mana PMO daerah itu kan salah satunya menindaklanjuti PMO dari sekolah, yaitu pada PMO PSP-nya ya. Kan kita jadi PMO-nya itu kan berkembang nggak hanya PSP saja, tapi PSP, IKM, DLL gitu. Nah, tapi tadi kan disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa kita fokus dulu di PSP gitu, menindaklanjuti dari PMO kita bulan kemarin. Kemudian juga ada perubahan di dalam PMO sekolah itu di sekolah penggerak di mana sudah disampaikan oleh Budian setiap 2 minggu 2 bulan sekali dan juga bentuk atau ajuannya PMO sekolah itu mengalami perubahan dari PMO sebelumnya, nggak ada lagi butir-butir instrumen, kemudian
kemudian untuk ajuan yang butuh bantuan pemerintah daerah gitu-gitu tuh sudah nggak ada lagi gitu di dalam PMO yang satuan pendidikan saat ini. Nah, kemudian dikaitkan dengan hal tersebut yang kita lakukan adalah PMO di daerah. Dalam arti PMO daerah ini kan kita memberikan bantuan ya atau merekap dari PMO sekolah itu, dari ajuan-ajuan sekolah apa sih yang bisa dilakukan oleh daerah kabupaten kota khususnya untuk membantu sekolah-sekolah khususnya kalau fokus PSP ya sekolah PSP gitu agar kegiatan-kegiatan atau program-programnya berjalan dengan baik gitu. Nah, dengan perubahan ini bagaimana dashboard PMO UPT itu ya untuk PSP 3 apakah sudah ada gitu? Dan nanti apakah sudah ada yang disiapkan gitu ya untuk dashboard UPT-nya khususnya di LMS-nya gitu untuk nanti kita bisa membantu daerah berdiskusi selama PMO itu tindak lanjut apa yang perlu dilakukan oleh daerah dalam mendukung sekolah penggerak atau tantangan atau hambatan yang dialami oleh sekolah penggerak itu. Baik, terima kasih itu aja Buning. Oke, baik Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya ditujukan ke Budian ya? Iya Bu Arye, untuk pertanyaannya. Bagaimana? Pertanyaan ditujukan ke Budian atau Bu? Sebenarnya lebih ke kita ya, karena PMO-nya yang ditanyakan kan tadi PMO daerah, dalam arti PMO kabupaten kota, yang nangani dashboard PMO, untuk PSP 3 ya? dashboard PMO ini kabupaten kota, khususnya untuk PSP. Ya, PSP 3. monggo teman-teman yang Baik, menangani dashboard. Ya baik, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membantu Ibu Ardiani atau mungkin Bu Hartati, Bu Dian. PMO-nya di Mas Putut, Mbak. Coba. Oke, Mas Putut ya. Baik, Mas Putut. Ya, buat Buning. Ya. Oke, bisa membantu untuk memberikan jawaban ke Bu Ardiani ya. Iya, jadi kan katanya tadi dengan itu ya, dengan si dashboardnya PMO yang di itu ya. SP3. SP3 ya. Makanya tadi saya konfirmasi ke Mbak Dian, kemudian tentang apakah memang belum ada ajuan, gitu kan, belum ada ajuan bantuan dari sekolah ke SP3. Dan ternyata memang baru Agustus ini dan nanti di PMO berikutnya itu di bulan Oktober. Karena mulai Agustus ini info dari Bu Dian tadi, PMO yang ada di sekolah akan dilakukan 2 bulan sekali. Nah, sedangkan kita ini kan melakukan setiap bulan ya PMO dengan Pemda Kabupaten Kota. Ya, mungkin kita harus juga menyesuaikan untuk pengajuan permasalahan itu nanti ya, akan dibahas di bulan berikutnya gitu. Jadi tidak setiap bulan seperti bulan kemarin. Gitu Mbak nih. Oke, berarti rencana 2 bulan sekali ya Mas Putut ya? Ya di sekolah sih 2 bulan sekali kan. Tapi kalau kita ya jangan 2 bulan sekali lah. Tetap tiap bulan aja. Tak pikir mau 3 bulan sekali. Enggak ya? Gitu Bu Ari. Oke, Mas, ini kan kita diskusi gitu ya. Iya, kita dilanjut nanti. Menambahkan. Maaf itu nggak bisa off cam ya karena baru nyampe ini. Jadi off cam aja nggak bisa on cam gitu. Nah, berarti gini, sebenarnya di satuan pendidikan itu kan sudah melakukan PMO bulan Agustus. Yeah. Jadi dalam arti ketika kita PMO September, seharusnya sudah ada hasil-hasil dari PMO Agustus itu gitu. Yang ini bisa menjadi bahan sesuai tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala BBPMP dan Bapak Kepala BBGP gitu ya, bahwa bagaimana menindaklanjuti apa sih yang menjadi kendala di PSP gitu ya, di PSP. Nah itu kalau udah ada ajuan sebenarnya setiap sekolah di PMO bulan Agustus sudah membuat semacam kegiatan-kegiatan apa yang akan mereka lakukan. Jadi kalau di PSP itu kan sudah menganalisis rapor pendidikan sebagai basis data,
untuk mereka melakukan refleksi yang fokus pada siswa. Refleksi fokus pada siswa, kemudian juga mengidentifikasi apa sih kendala-kendala, tantangan-tantangan dalam pembelajaran siswanya, kemudian apa yang perlu dilakukan, benahinya, topik-topik apa yang akan diangkat, kemudian apa strateginya untuk diperbaiki selama 6 bulan ke depan gitu. Nah, dari sini mungkin kita bisa akhirnya menemukan, oh ternyata masalah-masalah yang dialami di sekolah-sekolah penggerak itu adalah bla 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 per kabupaten itu. Dan topik-topik yang akan diangkat ini juga sesuai kebutuhan mereka. Dan akhirnya tindak lanjutnya atau strateginya kita bisa membantu atau mendukung apa yang akan dilakukan oleh sekolah-sekolah penggerak di kabupaten kota masing-masing itu. Maksudnya begitu, seandainya ajuan atau hasil dari PMO Agustus itu sudah bisa dilihat di dashboard kabupaten kota. Nah, itu perkembangan dashboardnya seperti apa gitu, Mas Putut ya? Oh ya. Udah ada info dari pusat. Iya, tadi sepertinya info dari Bu Dian memang SIM dashboardnya itu baru jadi gitu, baru bisa digunakan gitu. Jadi memang nanti di September ini sepertinya masih kosong sepertinya. Gitu Bu Dian ya? Lagi proses mereka untuk membuat ya, laporan, Mas Putut. Kita juga belum bisa narik kok hasil PMO Agustus. Paling lambatnya 20 September mereka bikin laporannya, Bu Ardian. Oh, begitu. Iya. Berarti kita betul. Nanti akan muncul di dashboard di bulan Oktober. Berarti. Nanti akan kita gunakan di bulan Oktober dulu, Ari. Semoga. Gitu ya, Bu Ari ya. Oke. Bu Ar, halo. Halo, iya, baik. Gitu baik, Bu Ar. terima kasih. Sudah, ya. Sementara kita nyari dulu aja Bu Ar besok. September kita nyari permasalahannya dulu. Iya. Langsung dari masalah dulu. Dari masalah di bulan September. Sebenarnya gini ya, di PMO bulan lalu kan kita juga sudah mengajak ya teman-teman sekolah itu baik PSP maupun IKM untuk mengeksplorasi misalnya gitu ya, kemudian mulai juga berbincang tentang apa sih refleksi ya, melakukan perbincangan refleksi pada siswa-siswanya, apa yang perlu dikembangkan, kemudian bagaimana pembelajarannya, nah apa strateginya gitu ya. Tapi belum sedalam itu untuk per sekolah. Kita lebih kepada, kalau di Kabupaten Temanggung kemarin, lebih pada bagaimana menggugah sekolah itu untuk melakukan explore terhadap rapor pendidikannya. Karena kemarin kan rapornya masih ada yang belum banyak yang hijau gitu ya, biru, masih ada beberapa sekolah itu yang masih merah gitu untuk eksplornya. Jadi kebanyakan memang mereka unduh dulu, unduhnya lebih banyak daripada eksplornya gitu. Nah, mungkin ini menjadi basis atau menjadi data awal untuk kita melakukan PMO bulan besok atau bulan September. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Ardiani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita bisa juga memotivasi sekolah-sekolah ya untuk bisa mengeksplor rapor pendidikan ya Bu Arya. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Ini kita sudah pukul 15 atau jam 3 sore ya, sudah waktunya sholat asar. Halo, masih adakah? Sepertinya kok sudah. Jadi sudah paham ya apa yang akan kita lakukan besok ketika kita akan melakukan kegiatan PMO di bulan September ke depan. Biasa seperti yang kita laksanakan ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 September 2023. Kita siap-siap untuk melakukan PMO. Sudah cukupkah? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Sepertinya sudah pada ke masjid, Mbak Ning. Iya, pindah ke masjid nih sepertinya rapatnya. Baik.
Kalau begitu saya izin untuk saya tutup ya. Jangan lupa difoto layarnya. Ya, Bu Hartati siap-siap untuk ini ya, menampilkan, Menampakkan diri. menampakkan diri, memunculkan diri. Nanti saya screenshot loh ini. Ini saya Sebentar, muncul. Baik, ini karena sudah sore, saya izin tutup dulu ya Bu Hartati ya, sebelumnya ya. Monggo. Bapak Ibu peserta rapat persiapan PMO yang berbahagia. Nah, ini tiba saatnya ya kita di penghujung kegiatan yaitu penutupan. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara siang hari ini dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami dalam memandu serta memfasilitasi acara ini. Semoga apa yang kita upayakan bersama ini akan mendapatkan manfaat bagi kemajuan pendidikan serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih juga atas partisipasinya dan tetap bersemangat. Semoga dapat memberikan berkah buat kita semua. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam warahmatullahi izin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengambil foto ini, tapi kok tulisan semua Bu ah. Oke deh, sudah. Baik, terima kasih semua. Silakan bisa leave.